I'm behind it, I'm behind it. Hose line. Serangan rudal balistik Sejil milik Iran mengguncang kawasan industri militer di dekat Tel Aviv dan menghancurkan fasilitas produksi kendaraan tempur utama Israel. Ledakan besar dilaporkan menghantam kompleks industri yang selama ini menjadi pusat produksi dan modernisasi tank Merkava, tulang punggung kekuatan darat Israel. Rudal Sejil merupakan rudal balistik dua tahap berbahan bakar padat dengan jangkauan sekitar 2.000 km dan kemampuan membawa hulu ledak besar sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Jika fasilitas produksi tank benar-benar lumpuh, dampaknya tidak hanya pada kerusakan fisik bangunan industri militer, tetapi juga berpotensi mengganggu kemampuan Israel dalam memperbaiki dan memproduksi kendaraan tempur berat yang menjadi inti operasi darat. Apakah ini hanya serangan simbolik atau justru awal dari perubahan besar dalam keseimbangan militer di Timur Tengah? Simak analisis lengkapnya dalam video ini sampai akhir. Serangan rudal besar dilaporkan menghantam fasilitas produksi tank militer Israel setelah Iran meluncurkan sejumlah rudal balistik Sejil missile yang diarahkan langsung ke kawasan industri militer di wilayah dekat Tel Aviv. Fasilitas yang menjadi target merupakan salah satu pusat produksi kendaraan tempur paling penting milik Israel Defense Forces, yang selama ini memproduksi dan merakit berbagai unit tank tempur utama untuk kebutuhan operasi darat Israel. Ledakan besar terjadi hampir bersamaan setelah beberapa rudal balistik berhasil menembus wilayah udara Israel dan menghantam area pabrik tersebut. Dentuman keras terdengar hingga beberapa kilometer dari lokasi, sementara gelombang kejut dari ledakan mengguncang bangunan-bangunan di kawasan industri yang dikenal sebagai salah satu tank paling andal yang digunakan militer Israel dalam berbagai operasi di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Sistem radar Israel dilaporkan sempat mendeteksi objek balistik berkecepatan tinggi yang memasuki wilayah udara negara itu dari arah timur. Namun lintasan rudal yang sangat cepat serta pola serangan yang terkoordinasi membuat proses pencegatan tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa rudal berhasil mencapai target utama di kawasan industri militer yang menjadi pusat produksi kendaraan tempur. Ledakan yang terjadi langsung memicu kebakaran besar di dalam kompleks pabrik. Api dengan cepat menjalar ke berbagai sektor produksi yang dipenuhi material industri berat serta komponen kendaraan lapis baja. Sejumlah bangunan produksi, gudang logistik, serta area penyimpanan komponen kendaraan tempur dilaporkan hancur akibat hantaman langsung rudal balistik tersebut. Asap hitam tebal terlihat membumbung tinggi dari kawasan industri hanya beberapa menit setelah rudal pertama menghantam target. Sumber militer regional menyebutkan bahwa kerusakan yang terjadi bukan hanya pada satu bangunan. Beberapa fasilitas penting yang berada di dalam kompleks industri militer itu turut mengalami kehancuran, termasuk jalur produksi utama yang digunakan untuk perakitan tank tempur. Kerusakan ini secara langsung mempengaruhi kemampuan produksi kendaraan tempur Israel. Fasilitas yang diserang merupakan salah satu pusat produksi utama bagi kendaraan lapis baja yang digunakan oleh pasukan darat Israel Defense Forces. Beberapa analis pertahanan menyebutkan bahwa serangan terhadap fasilitas produksi tank memiliki dampak strategis yang sangat besar. Tidak seperti kendaraan militer ringan yang dapat diproduksi dengan relatif cepat, tank tempur memerlukan fasilitas industri khusus dengan teknologi berat, jalur produksi yang kompleks, serta waktu produksi yang panjang. Ketika fasilitas produksi utama mengalami kehancuran, kemampuan sebuah negara untuk memproduksi atau memperbaiki kendaraan tempur berat bisa langsung terhenti dalam waktu singkat. Laporan dari sejumlah pengamat militer juga menyebutkan bahwa pabrik yang menjadi target tersebut tidak hanya memproduksi tank baru, tetapi juga menjadi pusat modernisasi dan perawatan bagi armada tank yang sudah beroperasi. Dengan kata lain, fasilitas tersebut memiliki dua fungsi utama sekaligus: memproduksi unit kendaraan tempur baru, serta memperbaiki tank yang rusak akibat operasi militer. Jika fasilitas seperti ini lumpuh, dampaknya tidak hanya terasa pada produksi unit baru, tetapi juga pada kemampuan militer untuk memperbaiki kendaraan tempur yang mengalami kerusakan di medan operasi. Situasi di sekitar kawasan industri militer yang terkena serangan langsung berada dalam kondisi darurat. Unit militer Israel segera menutup seluruh akses menuju area tersebut. Sementara tim penyelamat dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api serta melakukan evakuasi korban dari dalam kompleks pabrik.
Beberapa saksi yang berada di kawasan sekitar melaporkan mendengar ledakan keras yang terjadi secara beruntun. Getaran dari ledakan bahkan terasa hingga beberapa kilometer dari lokasi pabrik. Api besar dilaporkan terus membakar sejumlah bangunan produksi yang berisi material industri berat dan komponen kendaraan tempur. Kebakaran tersebut membuat upaya penyelamatan menjadi sangat sulit karena suhu di dalam hanggar produksi meningkat drastis. Sumber keamanan regional menyebutkan bahwa pemilihan target bukan dilakukan secara acak. Kompleks industri yang diserang dikenal sebagai salah satu fasilitas paling penting dalam rantai produksi kendaraan tempur Israel. Kerusakan besar pada fasilitas produksi kendaraan tempur Israel mulai menunjukkan dampak nyata terhadap kemampuan industri militer negara tersebut. Setelah serangan rudal balistik Sejil misil menghantam kompleks industri militer di sekitar Tel Aviv, laporan dari berbagai sumber pertahanan menyebutkan bahwa sebagian besar jalur produksi tank di fasilitas tersebut tidak lagi dapat beroperasi. Beberapa bangunan yang sebelumnya digunakan untuk proses perakitan kendaraan tempur berat dilaporkan mengalami kehancuran total. Struktur baja yang menopang hanggar produksi runtuh akibat ledakan, sementara peralatan industri berat yang digunakan untuk merakit kendaraan lapis baja rusak parah atau terbakar dalam kebakaran besar yang terjadi setelah serangan. Fasilitas tersebut selama ini menjadi pusat produksi dan modernisasi tank utama yang digunakan oleh militer Israel Defense Forces. Di dalam kompleks industri itu, terdapat jalur produksi yang dirancang khusus untuk merakit dan memperbaharui tank Merkava, kendaraan tempur berat yang menjadi salah satu kekuatan utama pasukan darat Israel. Kerusakan pada fasilitas produksi tidak hanya terjadi pada satu bagian pabrik. Berdasarkan laporan awal dari tim penyelamat dan militer yang memasuki area setelah ledakan, beberapa sektor penting dalam kompleks industri tersebut ikut terdampak. Termasuk di antaranya gudang penyimpanan komponen kendaraan tempur, ruang pengujian mesin, serta fasilitas perawatan tank yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki kendaraan yang rusak setelah operasi militer. Beberapa analis militer menilai bahwa serangan terhadap fasilitas industri seperti ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan dengan serangan terhadap unit militer di medan tempur. Ketika sebuah pabrik produksi kendaraan tempur hancur, kemampuan untuk mengganti atau memperbaiki tank yang rusak bisa langsung terhenti dalam waktu singkat. Tank tempur bukanlah kendaraan militer yang dapat diproduksi dengan cepat. Proses pembuatannya membutuhkan teknologi tinggi, bahan logam khusus, mesin produksi presisi, serta waktu perakitan yang panjang. Oleh karena itu, ketika fasilitas produksi utama mengalami kerusakan berat, dampaknya dapat terasa dalam jangka panjang terhadap kekuatan militer sebuah negara. Dalam kasus ini, fasilitas yang menjadi target merupakan salah satu pusat produksi kendaraan tempur paling penting bagi militer Israel Defense Forces. Banyak komponen utama kendaraan tempur diproduksi atau dirakit di lokasi tersebut sebelum dikirim ke berbagai unit militer di seluruh Israel. Kerusakan yang terjadi membuat proses produksi dan pemeliharaan kendaraan tempur praktis terhenti. Beberapa laporan dari sumber industri pertahanan bahkan menyebutkan bahwa jalur produksi yang ada di kompleks tersebut tidak dapat digunakan lagi tanpa rekonstruksi besar yang kemungkinan membutuhkan waktu lama. Tim investigasi militer Israel juga mulai melakukan penilaian terhadap tingkat kerusakan yang terjadi. Para insinyur militer dan teknisi industri pertahanan dikirim ke lokasi untuk memeriksa kondisi bangunan serta menilai apakah beberapa bagian fasilitas masih bisa diselamatkan atau tidak. Namun laporan awal yang beredar menyebutkan bahwa sebagian besar infrastruktur produksi telah mengalami kerusakan berat. Beberapa peralatan produksi utama yang digunakan untuk membentuk rangka kendaraan lapis baja bahkan dilaporkan hancur akibat ledakan langsung dari rudal balistik tersebut. Kerusakan parah pada fasilitas produksi tank militer Israel telah menimbulkan krisis nyata dalam kesiapan tempur pasukan darat. Sumber militer Israel menyebutkan bahwa serangan rudal Sejil misil yang menghantam pabrik tank utama membuat sebagian besar armada kendaraan tempur Israel kini berada dalam posisi rentan. Banyak unit tank Merkava yang sedang diperbaiki tidak bisa diselesaikan karena fasilitas perawatan dan jalur produksi yang hancur. Beberapa analis pertahanan menekankan bahwa tank merupakan tulang punggung operasi darat Israel. Tanpa armada ini, mobilitas pasukan dalam menghadapi konflik di perbatasan, terutama di wilayah utara, yang sering menjadi titik panas, menjadi sangat terbatas. Kerugian strategis ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mengganggu rencana operasi militer yang telah disusun dalam beberapa bulan terakhir. Informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber intelijen menyebutkan bahwa militer Israel kini tengah menilai kembali kesiapan pasukan lapis baja di seluruh wilayah.
Beberapa unit yang seharusnya diperkuat dengan tank baru terpaksa harus menggunakan kendaraan lapis baja ringan atau kendaraan tempur infanteri yang memiliki perlindungan dan daya tembak lebih rendah. Ledakan yang menghancurkan fasilitas produksi tank ini mungkin baru satu peristiwa dalam konflik panjang di Timur Tengah. Namun bagi banyak analis militer, serangan terhadap industri pertahanan seperti ini bisa menjadi tanda bahwa pola perang sedang berubah. Bukan lagi sekadar pertempuran di garis depan, tetapi serangan langsung ke jantung kekuatan militer sebuah negara. Jika fasilitas produksi kendaraan tempur benar-benar lumpuh dalam waktu lama, maka keseimbangan kekuatan di kawasan bisa ikut berubah. Pasukan darat Israel yang selama ini bertumpu pada armada tank berat mungkin harus menghadapi realitas baru yang jauh lebih sulit. Namun satu pertanyaan besar kini mulai muncul di tengah situasi yang semakin tegang. Apakah serangan ini hanya sebuah pukulan sementara yang bisa segera dipulihkan oleh Israel? Atau justru menjadi awal dari perubahan besar dalam konflik Iran dan Israel yang bisa mengguncang Timur Tengah? Dan jika eskalasi terus meningkat, apakah kawasan ini akan menuju konflik yang lebih luas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapa yang sebenarnya memiliki keunggulan dalam konflik ini? Dan apakah serangan terhadap fasilitas militer strategis seperti ini akan mengubah peta kekuatan di Timur Tengah? Saya ingin membaca analisis dan pandangan kalian.